Kasta tertinggi BMW CCI apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu founder dari BWCCI Pekanbaru Chapter, yaitu Bang Andi Riwahyudi dan juga Bang Fahri yang sekarang menjabat sebagai wakil ketua 1 ya, periode 2024-2026. Nah, sekarang ini aku sebagai member baru, terus mencakup juga sebagai brainstorm di Pekanbaru Chapter ini, sangat penasaran dengan sejarah dari Pekanbaru Chapter. Karena konon katanya Pekanbaru Chapter ini tuh berdirinya aja dia udah sedikit complicated ya. Iya nggak sih? Bisa dibilang gitu nggak kira-kira? Bukan complicated, Tapi ruwet. Oke. Rumit, rusuh. Nah itu dia. Kenapa kok bisa? Padahal kan simple kan. Sebenarnya kalau misalnya satu kota buat daftar untuk menjadi member dari BMW CCI official ya. Sebenarnya simple nggak sih? Syaratnya apa aja dulu coba? Simpel sih. Syaratnya nggak banyak-banyak. Ya, yang jelas karena klub mobil, ya tentu punya mobil. Pasti. Kalau nggak punya mobil ya jangan intip-intip deh. Ya kan harus BMW kan. Iya dong. Oke. Karena juga brandnya kan BMW CC. Oke. BMW Car Club Indonesia. Ya. Nah, jadi kalau kita nurut sejarahnya, Pekanbaru itu antusiasnya bagus untuk BMW. Rame ya? Oke. Tiap tahun berkembang pesat dari jumlah member ataupun yang non member yang baru memiliki unit itu pertumbuhannya pesat dibandingkan kota-kota yang satu Sumatera gitu. Karena kita kan di Sumatera. Oke. Nah, Regional Sumatera. ya regional Sumatera. Oke. Atau kita lepasin dulu dari BMW CCI lah. Dari umum lah ya, pemakai umum BMW itu rasanya populasi BMW di Pekanbaru makin meningkat, apalagi sejak masuk dealer resmi. Oke. Nah kalau dulu kan Medan, Sumatera Utara tuh dealernya udah ada, Astra ya? Astra. Nah Pekanbaru ada nih muncul teman-temannya. Kalau kita bilang Pekanbaru ini kan kecil kotanya. Iya, berani ya dia ya. Berani. Dan namanya dealer resmi itu pasti jual mobil baru kan. Dan sekarang harga BMW yang baru gila-gilaan ya. Nah itu dia. Jadi si BMW-nya sendiri kan melihat pangsa pasar di Riau ataupun Pekanbaru khususnya itu kan prospektif gitu. Ada nilai jualnya, sharing profit, sharing marketnya itu oke menurut mereka. Kalau dibanding kita kayak kota besar di Sumatera nomor 2 kan Palembang, nggak ada tuh. Nggak ada ya. Nah, Apa mungkin karena mereka dekat dengan Jawa kali ya? harus bukan karena ya Tapi dia dekat dengan Medan. Iya nggak sih? ya Kalau gitu ya. kalau bicara dekat ya. Nah. Tapi yang kalau melihat itu gini, mungkin konsumtifnya masyarakat Riau Pekanbaru ini yang dinilai dari perusahaan itu. Makanya mereka berani buka dealer. Ini menurut gue nih ya. Nah terkait dengan masyarakatnya yang selalu bertambah user BMW-nya maupun baru ataupun bekas. Nah ini kita dari dulu tuh sudah memantau, kita melihat bahwa ada pertumbuhan mobil BMW, terus kenapa klubnya nggak dibikin? Nah disitulah muncul yang Om Boy itu, dia penggagas awalnya. Ya kita sih masyarakat di sini nggak tahu kalau udah nggak peduli sebenarnya BMW CCI itu. Nah beliau lah masuk ke sini, dia pindah tuh. Tapi sebelumnya lu tahu nggak bang kalau ada BMW CCI gitu, satu klub besar untuk BMW?
Gue nggak tahu dan nggak peduli. Oke. Sama halnya mungkin sama Pak. Kemarin tahu nggak awal? Nggak tahu. Nggak tahu juga ya? Nggak tahu. Ya nggak kepo-kepo banget lah sampai segitunya. Iya. Aku nyampe sini pakai Mercy. Oke, Mercy lagi. Kenal Mercy kok. Iya. Dari Mercy kenal ya? Bukan dari Oh. BW. Situlah kita mencetuskan bahwa ya udah, yuk kita cari pengguna-pengguna lain, kumpulin yang kita kenal. Akhirnya kita bentuklah, sepakat nih kita beberapa orang waktu itu untuk membuat klub namanya BMCCI. Ya awalnya gue tuh nggak ngerti BMCCI itu apa. Tapi karena penasaran, ikutlah tuh acara-acaranya tuh sebelum jadi ya. Waktu itu kan kita yang di BF Lampung tuh, Indonesian Gamer Fest Lampung 2016. Kita belum jadi dan itu pun masih baru mau tahap penjajakan. Gue ke situ tuh cuma nanya sama orang-orang itu syaratnya apa aja harus dilakuin, semuanya ditanyain. Oh, itu baru nanyain syarat berarti lu Baru Bang, nanyain ya? syarat. Oh, ya, totalitas banget berarti lu Bang. Ya bisa dibilang begitu. Iya. Lebih tepatnya sih distribusi ya. Kontribusi. 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 Urat malunya dihilangin dulu. Kalian hilangin dulu ya. Lu kebayang nggak tuh? Nggak kenal. 2016. Iya sih. Kita nggak ada yang kenal di sana dan yang anehnya nih, kita tuh ya dari Omoy ya. Omoy kan sebenarnya dari Sumatera Barat itu dia udah mau bikin itu juga. Cuma mungkin nggak tahu kenapa nggak terjadi. Oke. Nah, dia tuh kasih tahu, ya udah Andi, kalau lu mau berangkat ke Lampung ada nih nanti barengannya sama orang Aceh. Oke. Aceh Sector. Dan akhirnya gue dikasih nomor sama dia. Di situ ada Om Amir kan. Om Amir tuh founder juga di Aceh. Salah satu founder di Aceh. Salah satu founder BMCCI Aceh. Berarti Aceh udah lama ya berarti. Udah lebih dulu dia. Iya. Nah, itu pun tragedinya banyak. Keberangkatan dari sekian banyak kita orang ini yang di Pekanbaru, tanya satu-satu, nggak ada yang mau. Yang nggak ada yang mau berangkat. Nggak ada yang mau berangkat. Oke. Nah, berarti sebelum itu ini udah ada kumpulan orang nih yang mau buat CCI. Ada. Berapa orang? Kalau nggak salah dulu tuh belasan. Belasan ya? 12 apa 13 gitulah. Oke. Nah itu dulu kita namain masih namanya Bimer Pekanbaru. Bimer bukan baru. Komunitas. Komunitas, hanya perkumpulan, kumpul-kumpul aja. Ya, oke. Bukan apa. Nah kita mau meningkatkan nih dari kumpulan komunitas tadi, kita jadiin klub. Tapi kan tentu klub ada syaratnya. Pasti. Nah persyaratan itulah yang kita tanya di Lampung. Begitu sampai Lampung, si pengurus pusatnya itu waktu itu Om Sigit kan kita jumpa. Om Sigit ya? Ya gue jumpa sama Om Sigit. Om Sigit langsung tanya, dari mana Om? Pekanbaru. Wah jauh Om, kata dia. Terus gue bilang, Om, izin Om, saya mau tanya, Pekanbaru kalau mau jadi chapter bisa nggak? Oh bisa banget, kata dia. Welcome ya langsung ya? Langsung, sambut baik. Makanya Om Sigit itu sebenarnya ngasih syarat-syaratnya lah. Dibantu sama Om Reza waktu itu. Om Reza itu waktu itu masih sebagai Humas Regional. Humas Regional. Humas Regional 1. Nah, beliau lah yang bantuin kita collect data apa-apa saja yang kita bikin, termasuk logo. Logo Pekanbaru Chapter. Logo Pekanbaru Chapter itu nggak seperti yang sekarang yang dipakai itu, Bukan gini ya sekarang. bukan. Dulu abstrak ya, ya pompa oli lah, pumping oil. Tapi emang udah mendekati kayak gini ya. Ya, seperti itu konsepnya, hanya dipercantik saja, ada warna 3 color itu kan, color itu biru tua, biru muda sama merah. Oh, salah satu ini ya simbol warnanya. Iya, merah. Kalau dulu biru aja, biru terus pumping unitnya itu warna putih, dan itu apa ya namanya tuh siluet. Jadi dikasih siluet. Awalnya malah kita mau kasih logonya itu yang di Jalan Gajah Mada apa namanya? Yang tubuh yang gini nih, Uzapin. nah tuh. Emang itu Gus Sapin 2016 sudah ada? Udah ada ya? Udah. Kenapa nggak lancang kuning? Iya nggak sih?
Lancang Kuning tuh pernah jadi option juga sama perpustakaan daerah. Ya. Angle-nya ngambil Yang dari yang dia kantor pajak. itu nggak Nah sih? itu udah pernah kita coba-coba tuh. Nah karena lihat di komunitas lain udah ada yang pakai itu. Oh udah ada. Ada. Bandung loh masalahnya. Enggak yang di sini. Oh ya, oh, Komunitas di sini. oh Komunitas. 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 Oke. Itu udah ada. Jadi gue bilang ya udah usahain itulah. Nah sempat juga milih yang tubuh capin. Cuman kan gak enak banget tuh tubuh. Iya. Kayak mau nampar istri gitu kan. Suaminya begini tinggi, istrinya di bawah kayak mau tampar. Kan Padahal dia cuma ini ya joget ya harusnya ya. Konser juga iya, gitu ya. sepertinya filosofinya itu suami nampar istri. Iya. Iya kan? Tapi kayaknya lu doang deh. Gitu. Ya lucu lah jadinya kan. terus. Nah akhirnya kita ambil lah yang Farming Oil itu, hanya sedikit direvisi. Itu pun 3 kali revisi. Dari Om Reza, terus dari Jerman langsung. Oh iya. Iya. BMW Club Jerman itu yang kemarin gue bilang waktu presentasi di annual meeting itu dari sana kasih dapat teguran. Maksudnya tuh dapat dikasih apa sih arahan Petunjuk. ya, arahan bagusnya begini. Nah dulu kita bikin yang logo lama itu kita ada filosofinya. Jadi membuat logo chapter itu nggak sembarangan, bro. Benar. Itu mesti ada filosofinya, Ciri latar khas, seperti ya, apa, kenapa harus itu, semuanya dijelasin. Iya sih. Nah dibantu sama Om Reza waktu itu. Berat sebenarnya bikin chapter. Jadi jangan coba-coba bikin chapter lah. Iya. Kasihan. Gue sih nggak kepikiran ya. Gimana tahu? Iya kan. Suatu saat lu bikin klub baru. Asik. Gue bilang nggak usah. Gak usah ya. Yang ada nih aja kita gedein. Udah. Sektor Bangkinan. Aduh, orang Pinang lagi. Itu nggak option lah. Nggak option. Enggak ya. Nggak usah. Oke, mending apa yang ada itu yang bertahankan ya kan. Itu karena benar. mempertahankan tuh lebih berat loh sebenarnya Betul. daripada membangun itu. Jadi kan dulu pernah gue bilang sama founder-founder. Karena kan tadi lu bilang kenapa sih banyak pertikaian, banyak cekcok, risu, ya kan di Bukan Baru. Gue nggak bilang gitu sih, kayak Oh bukan. enggak, gue nggak bilang. Nada lu tuh begitu. Nada lu tuh nggak Gue bilang gitu. Gue cuma bilang kenapa sih Bukan Baru itu kok kayaknya ribet banget. Ribet kan bahasanya begini. Iya, oke. Kutip-kutipan. Iya. Kenapa nggak bisa langsung aja bilang kenapa sih sering rusuh, ya kan? Iya, oke. Gitu. Tapi kayaknya wajib rusuh ya. Kayaknya wajib rusuh. Biar seru ya. Iya, kayaknya Biar gitu. seru ya. Jadi kalau contoh pengalaman chapter tetangga yang adem ayem senyap gitu kita berkunjung 3 orang, 4 orang, 5 orang Sepi ya. sepi. Karena mungkin mereka nggak ada kerusuhan di situ, makanya Iya sepi. karena gairahnya nggak ada. Iya. Nah kalau kita di Pekanbaru libidonya tinggi semua. Semua tinggi semua, iya benar. Jadi susah. di situ. Sampai gontok-gontokan ya, emang gila. sih. Coba lu bayangin, Hmm. jadi ketua chapter aja rebutan. Nah itu tuh, Nah. itu tuh. Gimana? Gimana gue mau Ya bilang aja. mau gue lanjutin tapi gak enak. Tapi pengalaman gue di sisi lain udah ya apa ya udah lumayan lah, cuman nggak di Pekanbaru. Tapi gue kaget juga kenapa kok di Pekanbaru ini jadi ketua perebutan, sedangkan di chapter lain yang gue tahu itu orang malah nggak mau jadi ketua. Betul kan? Jadi sama pengurus. sekali berpikir 2 kali bahkan 1000 kali untuk jadi Iya. ketua. Nol-nolan loh. Iya, karena klub ini no profit, ya nggak sih? Gak ada keuntungan, malah kita harus apa namanya ini waktu lah, ngasih waktu buat ini, belum lagi kalau sama keluarga ini segala macam ya kan, harus ngurusin member apa segala macam, itu kan ribet banget kan, harus ngeluarin uang juga, tenaga, pikiran. Jadi kalau gue bilang yang kita klub ini itu cuma satu hobinya. Rusuh. Rusuh arti kata maksudnya begini, bukan rusuh kerusuhan yang diciptakan, Iya, bukan. bukan Kita nggak pernah gotok-gotok begitu dari dulu sampai sekarang. Nggak tahu kalau ke depannya. Iya. Maksudnya tuh gini, kita teman-teman kita di Pekanbaru ini ya sangat amazing sebenarnya. Coba lu pikir aja. Mungkin sejarah mencatat di Indonesia ini klub yang saling berebut jadi ketua, bahkan si ketua yang lama ini nggak mau turun, karena ada ketua baru.
Oke. Bukan berarti ketua baru ini ingin jadi ketua juga, tidak. Ya kan? Ini yang terjadi loh. Ya, gua gak berani nanya sih. Coba lu terusin aja udah. Itu udah terjadi. Gua bukan gak berani, gua gak mau nanya aja. Gua aja yang cerita. Nah, berarti kan masyarakat Pekanbaru ini antusias. Nah, kalau gue bilang bukan karena antusias ingin jadi ketuanya, tetapi dari member sendiri pun antusiasnya tinggi loh. Iya, gue lihat ya. Contoh, beberapa member yang dihasut ikut kubu sini. Oke. Nanti yang dihasut lagi ikut ke sini. Coba. Berarti banyak kubu ya di sini ya? Nggak banyak sih. Cuma dua, kayaknya. cuma dua ya? Iya, Oke. cuma dua. Nah yang gue anehnya tuh kenapa? Dan ini bukan pertama kali terjadi seperti itu. Dulu ingat? Nah, dulu terjadi juga, tapi nggak pernah ada kubu. Loh, terus gimana dong? Nah, Antar personal. Oh, personal. kejadiannya personal saja. Tapi masukkan ke klub gitu jadinya. ada dulu emang itu aja masalahnya. Iya sih. Tapi kubunya gitu-gitu aja kayaknya ya. Nggak ada Kubunya berubah-ubah. nggak berubah, cuma Kubunya- masalahnya yang berubah. Oh, oke. Kubunya nggak berubah, itu aja. Kubunya nggak berubah. Jangan sebut nama ya. Nggak usah. Nggak usah. Disebut juga boleh kalau Jangan, nggak- jangan. Ini podcast baru pertama. Jangan langsung rusuh dong. Oke. Se crowded itu ya di sini ya. Seribet itu ya di sini. Cuma yang gue lihat itu yang bikin seru ya nggak sih? Iya. Gimana menurut Bang Mari gimana? Iya nggak sih? Kalau nggak ribut kayaknya nggak bakal ada deh teman-teman baru, kayaknya nggak ada ya. Ya, kalau anteng-anteng aja kayak kurang seru jadinya ya, bukan baru ya. Soalnya kadang-kadang gini, ada teman yang datang, habis itu bilang, aku mau masuk nih ke CCI. Udah ngomong gitu, aku bilangin, nggak usah dulu, sekarang lagi ribut nih. Iya. Udah deh, aku masuk aja deh. Jadi Maksa orang penasaran, ya? orang penasaran dengan ributnya itu, orang penasaran masuk Iya. gitu. Kayak kalau bisa dibilang 2022 itu kan ribut juga tuh kan, ribut. 2024. Tapi hal yang sama nggak? Beda. Oh beda lagi ya? Beda lagi, oke. Tapi masanya itu pas udah ibaratnya gini, udah di akhir-akhir orang itu penasaran, penasaran, dan mereka banyak yang berbondong-bondong masuk. Karena Benar kan? penasaran. Bener kan? Lu tau gak kenapa dia sebut 2002? Karena ini masanya dia jadi pengurus. 2022 ya. Waktu itu Bang Mari jadi wakil juga ya. Begitu wakil juga ya di Ini situ. pengurus 2022. Makanya dia tahu jadiannya. Jadi langsung ini ya menyaksikan dan merasakan. Jadi orang itu benar-benar karena mungkin penasaran sama ributnya. Aku nggak tahu juga nih ya, karena ributnya mereka masuk atau gimana. Kalau dilihat dari 2 tahun ini pada kayak gitu aja trennya kayaknya nih. Iya. Oh itu jadi tren ya? Kayaknya Ini gitu. baru jadi tren ya. Kayaknya berarti ini kan periodenya 2024-2026. Setahun habis periode besok itu kayaknya bakal ribut lagi. Mungkin ribut juga, Ya. tapi nggak tahu. Bisa nggak dibikin ribut aja bisa gitu biar makin seru aja kan? 2020 gitu juga kan? 2020 waktu IBF Bali. Waktu 2020 waktu Agung mau masuk jadi ketua. Oke, Ya, ribut. masih zaman Ribut-ributnya itu dimulai dari periode kapan tuh? Kan 2020. Kayaknya tiap tahun deh. Tiap tahun ya? Tiap tahun. 2017 kan. Awalnya kan ini berdiri 2017. Pekanbaru chapter itu berdiri 7 Oktober. 7 Oktober 2017. Oke, Itu baru sudah. kemarin ulang tahun. Ya, itu sudah masuk di BMCCI sebagai chapter. Oke. Pekanbaru chapter. Hmm. Kala itu Om Boy Deosten Oke. sebagai ketuanya. Hmm. Nah, gue jadi sekretaris. Nggak ada wakil? Ada. Nggak ada. Cuma ketua sama sekretaris doang. Iya. Oke. Kenapa nggak dibikin? Hmm. Kita nggak mau ribet. Memang wakil itu bikin ribet. Ya karena juga manusia yang mau diurus juga sedikit, nggak seperti sekarang sampai 30-an, 40-an. Cuma sedikit kemarin. Dulu sedikit, hanya 18. Oh, Karena dulu pun juga BMCCI syaratnya untuk bikin chapter hanya 15 member. Oh gitu. Iya. Oke, terus Jadi kita nggak banyak bikin struktur pengurus, sedikit lah. Nah, tadi lu bilang sejak kapan ribut? Ya sejak itu 2017 itu udah mulai ribut.
Dari awal Dari terbentuknya awal udah ribut. udah ribut. Oh, Waktu awal terbentuk belum, Oke. berjalan beberapa bulan ribut. Kenapa? Itu ribut bukan kita yang bikin, tapi kita jadi tuan rumah untuk ributan. Lu pernah dengar chapter termuda yang ada masalah dan ngumpulin chapter-chapter tetangga untuk bikin masalah di situ. Mungkin lu pernah dengar? Iya. Itu saat inaugurasi loh. Eh, 2017 bulannya gue lupa. Tapi itu 2017. Oke, stop di situ ya. Iya. Itu mungkin nanti di part selanjutnya. Karena ini pasti panjang kan obrolannya kan. Karena bibitnya kan udah muncul loh di situ. Iya, dari 2017. situ ya, dari 2017. Tapi bukan Pekanbarunya. Bukan. Bukan. Pekanbaru sebagai Pekanbaru itu wadah. ya kita sebagai tempat untuk orang tuh ribut. Oh gitu ya. Ya. Nah, kita kan sebagai tuan rumah, host waktu itu acara. Acaranya acara kita. Acara apa itu? Inaugurasi. Oh inaugurasi, oke. Inaugurasi Pekanbaru Chapter itu di Hotel Angkasa. Nah, kita nih baru lahir udah direcokin. Udah dibilangin sama chapter tetangga. Om, nanti kita begini. Nah, gue kan bingung. Lu nggak tahu apa-apa nih, masih anak baru ya. Iya. Hmm. Jadi dari situ udah kelihatan. Ya udah, gue dengerin aja. Takut. Gue ajak konvoy. Nggak mau ikut-ikutan kata dia. Ya udah, gue yang ngadainin tamu tadi. Oke. Mereka datang ke sini tuh. Dateng, kan inaugurasi kita. Oh iya di Acara kita. Oh iya itu Kita undang mereka datang. Iya. Saya nggak taunya ribut di sini. Iya. Ya mau nggak mau kita ikutan. Ya bukan kita sih, gua Iya. selaku sekretaris Lebih tepatnya ya. Iya. Oke. Terus Ya gua bilang bukan Pekanbarunya yang nyari ribut, enggak. Gua personal yang mewadahi mereka dua. untuk ribut. Ribut. Kalau logikanya ya bang ya, biasanya orang itu suatu tempat itu mewadahi orang untuk berdamai. Ya nggak sih? Biasanya gitu nggak sih? Mungkin gini. Kita ribut dulu. Eh. Ada ributnya dulu, nanti akhirnya berdamai. Nah. Tapi nggak tahu nih damainya mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun. Berarti panjang ya jalannya. Biarin aja dulu ribut. Iya. Yang penting ribut dulu. Tapi gua di situ juga. Gua di situ juga ada berpikir, kenapa kok bisa begitu? Akhirnya gua tanya, ya ternyata cuma masalah sakit hati aja. Oh sakit hati. Ya Personal dong. personal tapi bawa chapter lah. Oke. Ya kalau waktu itu sih gue nggak berpikir panjang, ya udah silakan. Mau diselipin acara sanggahan waktu itu, ya silakan. Gue yang silakan. Tapi inaugurasinya berjalan dengan lancar nggak? Lancar. Berarti setelah itu keributannya itu. Pada saat disitulah momennya. Oh, oke. Lu kalau mungkin nggak tahu ya, lu nggak simpan videonya, itu seru. Sampai 7-7 kan. Oh, debat berarti. Debat. Sampai waktu itu salah satu presidennya lah ya langsung. Boleh sebut nama nggak? Kalau saya. Terus periodenya aja. Ya Di 2017 ya. Jelas. Oke. Sampai dia bilang, sekarang kalau misalkan nggak ada kalian yang suka sama yang ini, urusnya nih. Carikan saya pengganti untuk mengganti yang ini. Gue tuh udah mau tunjuk tangan, cuma mikir, lah kita masih bayi. Belum setahun. Belum Setahun. baru hitungan bulan. Kalau udah setahun aja gue mau angkat gue jadiin dia. Bentar, itu inaugurasinya di mana? Sini Pekanbaru. Pekanbaru. Inaugurasi Pekanbaru Chapter dihadiri oleh invitationnya banyak dari chapter tetangga. Itu datang Palembang, kemudian Padang gabung sama Bukit Tinggi. Bentar, itu inaugurasi itu salah satu event nasional atau enggak ya? Itu kan celebrate kita aja, perayaan kita. Kalau kita tuh udah jadi chapter loh. Oke. Cuma ngasih tahu aja. Sampai Aceh juga datang. Inaugurasi kita dan beberapa pengurus. Sampai chapter Bandung, Jakarta, sama satu lagi Surabaya kalau nggak datang. Wah gila. Banyak loh. Gila ya, sampai Surabaya. Pekanbaru. Gila juga bukan baru Iya. heboh ya. Baru lahir udah bikin heboh ya. Itu. Bang Mari belum masuk berarti 2017 ya? Ada, belum Belum ada ya? Belum ada. Gua minta rokok lo. 2017. Terus
berarti intinya Pekanbaru ini tuh hidup berdampingan dengan keributan yang ada ya. Bisa dibilang gitu kan sih. Iya sih. Iya kan? Bahasa lu keributan tuh ekstrim sebenarnya. Apa? Bukan keributan, itu Loh, ekstrim banget itu. keributan itu ada yang halus, ada yang kasar. Oh. Kan tergantung orang menilai aja. Iya kan? Lah sekarang lu seneng bikin keributan. Sultan, lu bilang apa tadi? Senang bikin keributan. Gua senang bikin keributan. Gua yang bikin keributan sama ini. Lu sadar ya omongan gue ya. Emang sekarang yang bikin keributan Gini, gua bilang. gimana? Gue kalau dibilang bikin keributan ada beberapa. Sebenarnya bukan gue yang bikin. Soalnya tadi lu yang bilang bang, yang pas dia inget inaugurasi, Betul, itu lu bikin keributan. Di inaugurasi memulai, itu, ya kan? bukan kita yang bikin keributan. Tapi yang kawan-kawan tetangga ini yang ingin ada acara ribut di situ. Terus lu malah ngebakar mereka. Bukan membakar, Bukan. tapi memfasilitasi. Gua mempersilahkan. Oke, kalian kalau mau sanggahan nanti ada seksinya. Oke, bahasa halusnya sanggahan ya. Sanggahan. Oke. Mereka menyanggah karena menganggap salah satu pengurus di kala itu tidak kompeten. Pilih kasih. Nah, ya gue karena teman-teman chapter tetangga ya udah silakan gue bilang. Nah yang penting acara inaugurasi kita kala itu udah berjalan baik. Kita udah disahkan, udah dapat plakat, ya oke lah. Oh, acara intinya udah kelar. bagus ya. Iya. Habis itu di acara Sangat. sanggahan baru mereka utarakan beban apa yang mereka mau utarakan di forum itu. Gitu. Oh, satu deh pemutanya. Ini kayaknya halnya penting gak penting sih. Kasta tertinggi PMSIC apa sih? Gue seperti Prameo dengan itu. Itu owner aja yang jawab ya. Owner aja jawab itu. Soalnya dia setting dulu kan. Iya kan? Katanya lu yang tahu bang. Lu yang tahu, lu yang buat, lu yang bahas itu. Ya, Sekarang gua tanya itu. nih. Itu ada sih. Ini yang nonton banyak loh, ini minimal member nonton semua nih nanti nih. Sebenarnya kasta tertinggi balapan itu bukan berarti kita harus balapan, bukan. Ya kan? Ya logikanya aja. Masa iya kita nggak balap misalkan, gimana lah gitu. Kemudian chapter kita rusuh, mayoritas member berantakan. Oke, bentar. Kalau emang lu mengakui lu yang bilang kasta tertinggi itu balapan, berarti kan kita harus bisa menuju sampai kita bisa balap tuh. Ikut balap tuh. Memang di CCI diharuskan. Enggak Tanya diharuskan. Enggak, itu sebenarnya enggak diharuskan. Cuman kan lu bilang kasta tertinggi. Yang bilang itu siapa? Tadi lu yang bilang, Gua nggak bilang. Lu nggak bilang. Gua nggak bilang kalau kasta tertinggi itu balapan. Oh, Nah oke. sekarang kalau misalkan ada segelintir orang berasumsi Mm-mm. bahwa kasta tertinggi itu adalah balapan, Mm-mm. nah gua tanya sama lu, CCI apa mengharuskan semua chapter ikut ISOM atau ikut Enggak, OMR? enggak. Nah, Enggak mesti. berarti kan tidak. Berarti intinya kasta tertinggi dari BMSCCI itu bukan balapan. Bukan. Tidak ada yang namanya kasta. Oh, enggak. Berarti cita-cita aja Bu. Iya. Cita-cita. Kalau keinginan bisa boleh Oke. terjadi. Nah. Keinginan kita nih loh, ini yang paling top, bottom topnya itu Ikut balapan. Bisa jadi. Tapi bukan berarti kasta tertinggi. Oke. Gila aja kasta tertinggi. Oh. Kalau mau balapan doang ngapain mesti ikut klub? Iya, karena kan ya aneh sih menurut gua. Kalau Dan dari BWCC sendiri kan tidak mengharuskan ikut OMR. nggak ada juga di aturannya kayak Nggak gitu. ada. Kayak Cuman gitu. kan BMCCI itu cuman memfasilitasikan kalau chapter ada yang mau racing balap di OMR, dia ada wadahnya. Itu bukan berarti kasta tertinggi itu, enggak. Oke, jadi apa kasta tertinggi dari BMCCI?